5. Metode pembelajaran pendidik. Metode pembelajaran merupakan suatu cara agar peserta didik mampu mempelajari pembelajaran dan mencapai pembelajaran secara efektif dan efisien. Di sini 5 metode pembelajaran yang saya ambil untuk melakukan pembelajaran pendidik: distributed progressive, discovery learning, mind mapping, cooperative STAD, dan induksi. Distributed progressive yang pertama merupakan pembelajaran bertahap, yang di antara tahapan pembelajaran terdapat waktu untuk istirahat. Jadi dalam pembelajaran ini materi diberikan secara bertahap. Kemudian sebagai contoh dalam proses pembelajaran bola voli untuk passing atas. Proses pembelajaran pertama, peserta didik dibagi dalam kelompok kecil. Di sini antara 4 sampai 5 orang. Kemudian yang kedua, peserta didik diajarkan perkenaan bola terhadap telapak tangan. Sebelum peserta didik melakukan prakteknya, guru memberikan contoh dulu gerakannya seperti apa dan perkenaannya seperti apa di telapak tangan. Kemudian diberikan waktu istirahat. Dalam waktu istirahat tersebut, guru menginstruksikan agar peserta didik berlatih bersama teman satu kelompoknya. Disitulah poin distributed progressive tersebut terletak. Kemudian begitu seterusnya sampai materi di akhir. Mungkin setelah materi perkenaan bola pada telapak tangan, selanjutnya materi gerakan tungkai. Seperti itu. Kemudian yang media yang dibutuhkan untuk pembelajaran ini yaitu pertama bola voli, kedua tempat terbuka atau lapangan, yang ketiga kon. Untuk penilaiannya itu menggunakan observasi ketika pembelajaran dimulai. Observasi itu meliputi tanggung jawab, keaktifan peserta didik selama pembelajaran, kerjasama satu antar anggota kelompok, dan berpendapat. Di sini bisa berpendapat, bisa bertanya ataupun memberikan pengetahuannya kepada teman satu kelompoknya. Kemudian kedua, tes tertulis, dan yang ketiga praktek agar lebih memahami apa yang sudah diberikan. Metode selanjutnya itu discovery learning. Discovery learning yaitu metode pembelajaran di mana peserta didik diminta untuk mencari masalah dan menyelesaikan masalah tersebut dengan bimbingan guru. Jadi dalam metode ini guru memberikan kata kunci dan peserta didik mencari sendiri kata kunci tersebut dan menemukan masalahnya. Untuk lebih mengetahui jelas discovery learning, mari kita lihat ilustrasi video berikut ini. Proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran passing atas bola voli, yang pertama peserta didik diberikan instruksi untuk menganalisis video. Dalam menganalisis video ini diharapkan peserta didik menemukan masalah yang ada di video. Kemudian yang kedua, peserta didik menyampaikan hasil analisisnya. Yang ketiga, setelah itu peserta didik diminta mencari informasi tentang passing atas sebanyak mungkin. Di sini
mencari informasi agar peserta didik tahu setelah tadi dianalisis, kemudian hasil analisisnya itu benar atau tidak. Keempat, dengan bantuan guru, setelah tadi mendapatkan informasi, peserta didik dengan bantuan guru menyeleksi informasi yang didapat. Dan yang kelima, melakukan verifikasi dengan melakukan praktek langsung. Nah, di sini apakah benar informasi tadi untuk melakukan verifikasinya dilakukan praktek. Yang keenam, peserta didik dengan bantuan guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Kemudian media yang dibutuhkan, pertama video, yang kedua LCD proyektor, ketiga laptop atau komputer, keempat bola voli, kelima kun, keenam lapangan voli atau tempat terbuka, nomor 7 buku tentang bola voli untuk referensi peserta didik mencari informasi tentang masalah yang dia temukan dalam analisis video. Penilaiannya yaitu observasi ketika pembelajaran. Observasi yaitu meliputi tanggung jawab, keaktifan, yang selanjutnya tes tertulis, yang terakhir tes praktek untuk mengetahui sejauh mana materi yang dia bisa. Yang ketiga, metode mind mapping. Mind mapping yaitu metode peta pikiran, sehingga peserta didik lebih mudah mengingat pembelajaran yang diajarkan oleh guru. Jadi sebelum memulai pembelajaran, dari awal pembelajaran, peserta didik sudah diberikan pemahaman dulu apa yang akan dia kerjakan, sehingga ketika dalam praktek pun peserta didik akan lebih mengingat. Kemudian proses pembelajarannya, yang pertama peserta didik dibagi ke dalam kelompok beranggotakan 2-3 orang. Yang kedua, guru memberikan kata kunci passing atas. Ketiga, kelompok berdiskusi mencari jawaban yang berhubungan dengan kata kunci yang diberikan oleh guru. Yang keempat, peserta didik diminta membaca hasil diskusi dan guru menulis poin yang sesuai dengan materi pembelajaran di papan tulis. Di sini jadi guru menseleksi setelah tadi kelompok yang beberapa kelompok dari peserta didik menyampaikan jawaban dari hasil diskusi. Nah, di sini guru bertugas sebagai memilih mana jawaban yang sekiranya masuk dalam materi pembelajaran. Kemudian kelima, peserta didik diminta untuk membuat peta pikiran atau mind mapping dari tulisan yang telah ditulis guru. Yang keenam, pelaksanaan praktek. Yang ketujuh, peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran dan evaluasi oleh guru. Media yang diperlukan, buku sebagai media mind mapping, bisa juga kertas. Yang kedua, alat tulis. Ketiga, penggaris. Keempat, papan tulis. Kelima, spidol, lapangan voli atau tempat terbuka untuk pelaksanaan praktek bola voli dan kun. Penilaian dilakukan dengan observasi ketika pembelajaran. Jadi keaktifan peserta didik dalam kelompoknya. Yang kedua, hasil gambar mind mapping peserta didik. Ketiga, tes tertulis. Dan keempat, tes praktek. Yang keempat, metode kooperatif STAD. STAD sendiri merupakan singkatan dari Student Team Achievement Division. Jadi metode kooperatif STAD ini metode pembelajaran yang peserta didik dibagi dalam kelompok kecil dan di antara anggota saling memotivasi dan membantu. Metode kooperatif STAD ini merupakan metode kooperatif yang paling sederhana. Proses pembelajaran yang pertama, peserta didik diberikan pretest sebelum pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan yang sudah dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, guru menjelaskan tentang materi passing atas dan memberikan contoh. Yang ketiga, peserta didik dibagi dalam kelompok kecil
saling membantu dan memotivasi agar seluruh anggota kelompok menguasai yang diajarkan guru. Yang keempat, setelah itu peserta didik diminta mempraktekkan apa yang sudah dipelajari untuk mengetahui kemajuannya. Jadi untuk mengetahui kemajuannya sebagai pedomannya yaitu hasil dari prioritas yang peserta didik dapatkan. Kelima, guru memberikan apresiasi kepada kelompok dengan nilai tertinggi. Kemudian media yang dibutuhkan bola voli, kon, lapangan voli atau tempat terbuka. Penilaiannya itu yang pertama dari pretest, kemudian poin kemajuan antara 0 sampai 30 tergantung sejauh mana peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok dan memahami materi yang diberikan. Yang kedua, nilai kelompok, yaitu dari nilai kemajuan kelompok tadi dibagi nilai jumlah kemajuan kelompok dibagi anggota kelompok. Yang terakhir, metode induksi. Metode induksi atau pembelajaran di mana peserta didik dituntut untuk lebih aktif mencari pengetahuan dengan menarik kesimpulan dari khusus ke umum. Proses pembelajarannya, yang pertama listening, yaitu guru memberikan materi agar peserta didik tertarik dan mencari tahu tentang passing atas. Yang kedua, guru dan peserta didik mengelompokkan apa yang sudah didapat peserta didik. Jadi setelah peserta didik mencari tahu tentang passing atas tersebut, peserta didik dan guru mengelompokkannya. Yang ketiga, peserta didik dengan bimbingan guru memberikan nama terhadap data yang sudah dikelompokkan agar lebih memudahkan dalam menseleksi data yang sudah didapat. Yang keempat, peserta didik menganalisis data dan mengurangi data yang tidak relevan, tidak sesuai dengan materi yang akan diberikan oleh guru. Yang kelima, setelah dikurangi, peserta didik diminta menganalisis lebih dalam antar kelompok agar terbentuk kesimpulan, di mana kesimpulan di sini yaitu dari khusus ke umum. Karena peserta didik diminta menjelaskan apa yang sudah mereka peroleh. Ketujuh, tahap terakhir, peserta didik memprediksi masalah yang akan timbul. Jadi setelah kesimpulan didapat, materi pembelajaran didapat, peserta didik memprediksi apa yang akan terjadi jika kesimpulan tadi, atas dasar kesimpulan tadi. Kemudian media, pertama buku, kedua lapangan voli atau tempat terbuka, ketiga bola voli, keempat kon. Penilaiannya yaitu dilakukan dengan observasi ketika pembelajaran. Observasi meliputi tanggung jawab, keaktifan selama pembelajaran, kerjasama antar anggota kelompok atau antar individu. Yang kedua tes tertulis, yang ketiga tes praktek.